Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ladiasari, NIM 1905520031, kelas akuntansi A1, Universitas Tikubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang POJK penilaian TKS terhadap Bank Umum, BPR, dan BPRS. Bank umum. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha, bank, direksi, dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat A. 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan, dan B. 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Penilaian tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan resiko, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor A. Profil resiko, B. Good corporate governance, C. Rehabilitasi, D. Permodalan. Penilaian terhadap profil resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang mewajibkan dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu A. Risiko kredit, B. Risiko pasar, C. Risiko likuiditas, D. Risiko operasional, E. Risiko hukum, F. Risiko strategik, G. Risiko kepatuhan, H. Risiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja, rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecakupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan peringkat komprehensif tingkat kesehatan bank.
Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, maka A. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, dan B. Perkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat A. 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan, dan B. 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank.
Sanksi. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat 1, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 3, atau Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penurunan tingkat kesehatan bank, C. Pembekuan kegiatan usaha, dan D. Pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. BPR dan BPRS. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris bagi BPR dan BPRS
berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, perusahaan umum, dewan pengawasan bagi daerah, dan pengawasan bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil resiko, tata kelola, rehabilitas, dan permodalan BPRS. Peringkat komisit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian dan atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu.
Hasil penilaian sendiri tingkat BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3, 4, dan 5 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 7, 8, dan 9 mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Ketentuan mengenai format hasil penilaian sendiri tingkat mekanisme penilaian kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat
kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan resiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor A. Profil resiko, B. Tata kelola, C. Rentabilitas, dan D. Permodalan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPRS, A telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan B tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa 1. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor. Yang kedua, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Ketentuan mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 jenis resiko. A. Resiko kredit, B. Resiko operasional, C. Resiko kepatuhan, D. Resiko likuiditas, C. Resiko reputasi, dan F. Resiko strategis. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas A. Peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 ayat 2 dan B. Peringkat komponen
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan. Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan A. Komposit 1, B. Peringkat komposit 2, C. Peringkat komposit 3, D. Peringkat komposit 4, dan E. Peringkat komposit 5. Dalam hal berdasarkan identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS, otoritas jasa keuangan dapat menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 alat 1 kepada otoritas jasa keuangan. BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab tanggungnya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Dalam hal kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, rencana tindak atas hasil penilaian sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, perkreditan rakyat, dan pembiayaan rakyat syariah. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh kalian semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesilapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.